Hai Sobat Perbendaraan, jumpa lagi bersama aku Evelyn di Malukas, Maluku Treasury Podcast. Di episode kali ini, kita akan jalan-jalan lagi nih dari kota Ambon menuju ke kota Tual. Aku tepatnya lagi ada di KPPN Tual. Boleh dong aku nyampein sedikit tentang KPPN Tual. KPPN Tual ini berlokasi tepatnya di Kabupaten Langgur, ada di sebelah kota Tual sih, dan berdiri di bulan September tahun 1981. Kota Tual sendiri itu merupakan kota kedua paling ramai loh di Provinsi Maluku setelah kota Ambon. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas pembayaran tagihan di akhir tahun. Nah, tentu saja nih, membahas isu kayak gini, pastinya kita akan mengundang narasumber yang sangat berpengalaman dan mengerti pastinya tentang tagihan di akhir tahun, yaitu Bapak Roykan selaku Kepala KPPN Tual. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, kawan-kawan semuanya. Gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua. Kebetulan juga seluruh pegawai KPPN Tual juga semuanya sehat. Tidak ada yang punya gangguan kesehatan. Ya, kalau apalagi cuaca kayak gini ya, Pak, musimnya juga kayak gini, kesehatan kayaknya harus dijaga dengan ekstra. Betul. Saya mau nanya nih, Pak, KPPN Tual sendiri itu memiliki peran yang bagaimana ya, Pak, sebagai agen percepatan pemulihan ekonomi di daerah, di wilayah Tual khususnya dan sekitarnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Pertama, terima kasih dapat kesempatan menjadi narasumber di podcastnya teman-teman di Kanwil Maluku ya. Izin mungkin saya akan kasih pantun dulu. Boleh nih, Pak. SPM gaji, SPM bulanan, SPM kontrak, namanya SPM kontraktual. Selamat datang kawan-kawan. Selamat datang di KPPN Tual. Welcome-nya luar biasa. Iya dong. Oke, materi pertama tadi menanyakan tentang peran KPPN Tual dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Ya, ini memang isu yang sangat strategis saat ini. KPPN Tual berusaha untuk ikut serta dalam upaya-upaya pemerintah menyalurkan dana-dana pemulihan ekonomi. Yang paling nyata, yang paling kami kendalikan atau kami kelola adalah tentang pemberian bantuan langsung tunai dana desa atau yang lebih populer disebut BLT dana desa, dan bahkan di Kabupaten Maluku Tenggara dapat bonus lagi. Jadi kalau setahun 12 bulan, di Maluku Tenggara ini bisa menjadi 15 bulan. Dan itu kami salurkan, kami berikan kesempatan pertama. Yang lain belum pada cair, sedangkan yang Maluku Tenggara karena dia menerima BLT dana desa hingga 15 bulan, dicairkan lebih awal, yaitu di pertengahan bulan Desember. Tidak hanya itu saja, BLT dana desa itu bagian dari kecil, teman-teman. Masih ada lagi yang namanya bansos, bantuan sosial tunai. Begitu juga untuk bantuan-bantuan sembako, bantuan para pelaku usaha. Itu juga disalurkan. Memang tidak langsung dari KPPN, tetapi itu juga bagian koordinasi kita di lapangan bersama dengan BPKAD menyalurkan dana-dana bantuan sosial. Jadi di masa pandemi ini, di samping KPPN menyalurkan BLT dana desa, juga kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk suksesnya penanganan pandemi ini hingga ke level yang paling bawah, itu para keluarga penerima manfaat tersebut. Demikian. Ternyata bantuan untuk percepatan pemulihan ekonomi ini banyak ya, Pak ya? Oh, banyak. Iya. Apakah ada juga, Pak, yang menjadi, kan selama penyaluran bantuan itu tadi atau dalam
ya melaksanakan proses bisnis gitu Pak selama tahun 2021 ini di KPPN Tual. Ada nggak sih Pak hal-hal yang menjadi highlight atau kendala atau misal mitigasi resiko gitu Pak yang dilakukan oleh KPPN Tual terhadap mitra kerjanya gitu Pak? Oke, saya melihatnya ini ada dua segmen yang berbeda, yaitu segmen APBN dan segmen APBD. Dan saat ini memang dua-duanya tugas pentingnya KPPN di situ. Tetap mengelola dana APBN untuk membayar tagihan-tagihan. Nah, yang satu sisi yaitu dari sisi APBD menyalurkan dana dak fisik dan dana desa. Oke, yang pertama mengenai pengelolaan APBN itu sudah berjalan sekian lama dan itu memang sudah lama menjadi fungsi utamanya KPPN. Itu semangatnya penyaluran dana-dana APBN tidak boleh lagi terjadi penumpukan di akhir tahun. Nah, ini alhamdulillah sekali di bulan Desember ini baru aja kita lalui untuk masa-masa krusial, masa-masa gawat, masa-masa genting. Kenapa? Karena SPM kontraktual yang memiliki BAST tanggal 21 sampai akhir tahun itu harus dimasukkan atau disampaikan ke KPPN tanggal 24. Nah, itu puncaknya. Bagaimana dengan periode-periode sebelumnya itu sudah tertata rapi, terbagi sesuai dengan pengelompokannya, diajukan sesuai dengan penjadwalannya. Sehingga clear terakhir di minggu terakhir ini kami tidak merasa kewalahan, karena memang SPM sudah menuju linier, tidak lagi hiperbola yang menumpuk di akhir tahun. Nah, itu dari sisi APBN. Untuk yang kedua dari sisi APBD juga seperti itu. Kunci utama penyaluran dak fisik dan dana desa sebagai bagian dari TKDD yang kami salurkan ke rekening desa untuk dana desa, rekening umum daerah untuk dak fisik. Itu juga seperti itu. Kunci utamanya adalah memang sinergi. Sinergi memang mudah diucapkan, tapi kenyataannya ini perlu upaya yang cukup serius. Kami tak henti-hentinya menghubungi para pimpinan daerah langsung. Jadi kami mengembangkan konsep pendekatan dari berbagai lini. Untuk pimpinan selevel Bapak Bupati memang saya yang menghandle langsung. Kemudian teman-teman kepala seksi itu menghandle katakanlah kepala BPKAD atau kepala DPMD. Nah, kemudian operator juga bergerilya, bersinergi untuk di level para operator. Jadi multi level kami terapkan sehingga kalau di level 1 mentok, naik level 2 mentok baru ke level bupati yang akan saya komando langsung untuk sinerginya. Dan alhamdulillah untuk dana desa terbukti seluruhnya tersalur 100%. Kalaupun ada koma itu kan bukan karena tidak salur, tetapi memang mereka ada sisa dana yang tidak dianggarkan di tahun ini. Jadi prinsipnya untuk dana desa sudah 100%. Nah, memang untuk dak fisik ada lumayan dana yang tidak terserap, itu memang sudah diakui langsung oleh Bupati dan kami sudah koordinasikan dengan beliaunya. Memang itu tidak bisa diserap. Kenapa? Karena dana dak fisik periode sebelumnya atau tahapan sebelumnya itu tidak bisa diserap memenuhi jumlah minimal 90% sesuai dengan ketentuan. Seperti itu, Evelyn. Berarti tadi dari hasil yang luar biasa, dana desa 100%, betul, fisik tersalur dengan baik seperti itu ya Pak. Itu nggak lepas dari sinergi. Betul. Erat lah gitu. Iya. Yang bikin nyaman dulu. Sinergi di berbagai level. Saya menyebutnya seperti itu. Itu Pak. Nah Pak, ini kan sebentar lagi kita masuk ke tahun 2022 nih Pak. Sudah akhir tahun kan. Nah, boleh diceritakan nggak sih Pak? Mungkin ada pola atau sistem metode seperti itu Pak, kepemimpinan yang Bapak terapkan untuk menghadapi tahun anggaran 2022. Oke, terima kasih Evelyn. Itu juga bisa saya katakan dua segmen yang berbeda. Kalau kepemimpinan saya di bidang BUN, nanti saya uraikan kedua, kepemimpinan dalam gaya saya di pengelolaan
KPPN sebagai organisasi internal akan saya uraikan. Sebenarnya di KPPN Tual ini dengan SDM sebanyak 15 sudah bisa saya nyatakan cukup. Tapi kalau misalnya ada penambahan, syukur alhamdulillah. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan untuk gaya kepemimpinan tadi yang ditanya ya. Untuk memimpin teman-teman milenial itu memang harus memerlukan sedikit gaya yang berbeda. Karena sedikit banyak saya juga masih ada milenialnya. Mereka tuh basicnya itu memang suka lebih mengedepankan, mementingkan hasil. Nah, itu kan. Yang penting hasilnya lah Pak, untuk apa repot-repot memikirkan proses. Nah itu persepsi-persepsi seperti itu harus kita sampaikan kepada mereka, itu persepsi yang kurang tepat. Karena baik buruknya sebuah hasil itu ditentukan juga oleh prosesnya. Kalau prosesnya bagus, yakin hasilnya akan bagus. Makanya sebelum memikirkan hasilnya seperti apa, itu prosesnya juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau ada sebuah proses yang dilewati, kemungkinan besar hasilnya nggak maksimal. Jadi sekali lagi, pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan kepada anak-anak milenial ini, di samping mementingkan hasil, juga harus memikirkan bagaimana proses untuk menggapai sebuah hasil. Itu untuk dari sisi internal kita ya. Untuk pelayanan kepada Satker itu juga penting. Kenapa? Karena pendekatan-pendekatan saat ini juga sama, mereka juga kaum milenial, sama saja. Jadi kita berikan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan estimasi, ekspektasi mereka. Kemudian pendekatan-pendekatan dengan sosial media itu sangat-sangatlah passion bersama dengan mereka. Mereka nyaman dilayani dengan di media sosial, kita pun juga mudah untuk memberikan edukasi kepada mereka. Seperti itu, Evelyn. Berarti kalau dari media sosial tuh pelayanannya mungkin kayak gimana, Pak? Ya, anak-anak sekarang itu justru lebih nyamannya misalnya menggunakan Zoom, jadi menggunakan media-media online, termasuk media sosial juga. Misalnya di Instagram kita, mereka berkeluh kesah, bertanya bagaimana, kenapa, kapan, ya kita jawab di sana sesuai dengan data-data yang memang ada di kita. Apa-apa pelayanan-pelayanan yang ada di kita sampaikan kepada mereka. Mereka kalau memang lebih nyaman ngobrol di sosmed, ya tidak masalah, kita layani di sosial media. Berarti ini sejalan lah ya Pak, searah sama slogan dari Dijen Perbendaharaan sendiri Pak. Kan salah satunya ada digitalisasi nih. Digital, iya. Nah ini berarti salah satu proses digitalisasi di KPPN Tual gitu ya Pak ya? Betul. Keren banget nih Pak penjelasan dari Bapak. Jadi kalau saya pribadi ini bisa menilai kalau wah KPPN Tual ini sepertinya udah siap banget nih buat menghadapi tahun anggaran 2022 seperti itu Pak. Tapi sayang sekali ya Pak, waktu juga yang harus memisahkan gitu Pak. Siap. Sebelum kami tutup nih Pak, mungkin Bapak ingin menyampaikan mungkin harapan gitu Pak untuk KPPN Tual ke depannya gitu Pak. Oke. Mungkin pesan dan kesan untuk sobat perbendaharaan yang mendengarkan podcast ini. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Saya nggak mau panggil Mbak Evelyn saja, terlalu mudah saya panggil Mbak. Iya. Oke, apa tadi pesan ya? Pesan, harapan. Oke, untuk sisi organisasi di KPPN memang kemarin belum membuahkan hasil yang manis untuk kompetisi mengikuti BBBM. Nah, ini juga menjadi semacam penyemangat ulang kami, karena terus terang dengan belum tercapainya BBBM ini juga akan sedikit banyak menurunkan semangat. Makanya ini menjadi salah satu tugas saya untuk membangkitkan kembali semangat teman-teman internal KPPN. Ayo untuk bersama-sama kita perbaiki kembali pelayanan kita perbaiki lagi integritas kita perbaiki lagi organisasi kita sehingga betul-betul bebas dari korupsi. Saya yakin kalau yang
poin ini bebas dari korupsi, saya juga meyakini bahwa teman-teman sudah jauh-jauh yang namanya dengan korupsi. Namun dari sisi pelayanan inilah yang masih akan terus kita tingkatkan, terus kita semangatkan untuk kita berikan layanan yang lebih baik. Nah, untuk teman-teman stakeholder kami yang di luar sana, mari kita awali pengelolaan DIPA kita kepada satker-satker, terutama kepada bendahara pengeluaran, PPK dan PPSPM, juga KPA. Saat ini sudah hampir masuk ke pengelolaan DIPA di 2022. Silakan dicek-cek kembali DIPA Anda, direview bersama dengan tim, dan tentukan kegiatan-kegiatan, jadwalkan kegiatan-kegiatan, sehingga nanti bisa terlaksana sesuai dengan rencana penarikan dana, rencana kegiatan, sehingga tidak terjadi yang namanya tagihan-tagihan yang menumpuk di akhir tahun. Biarpun yang saya sampaikan tadi memang sudah terjadi penurunan. Nah, penurunan yang sudah linear ini, ayo kita tingkatkan terus, kita laksanakan anggaran proporsional sejak dari bulan Januari 2022. Mungkin itu, Evelyn. Gitu ya, Pak. Ya. Berarti apa yang sudah baik di 2021 harus lebih baik lagi. Oh, tentu harus begitu. 2022. Luar biasa sekali penutup dari Pak Roy. Siap. Nah, sebelum aku tutup, karena tadi Pak Roy di awal sudah ngasih pantun, Oh iya, aku juga nggak mau kalah harus nih. kasih dong. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu pergi ke KI. Jangan lupa pergi ke Ngurblot. Cukup sekian di episode kali ini. Tetap di Molukas. Molukas.